بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب على الرتب عش العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ya, kita kembali membaca kitab dari Sunan Abi Dawud dari yang kita ambil dari kitab As-Sunnah milik yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Hafidh, ya, Sulaiman ibn At'as As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita kemarin pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membacakan 2 hadis yang berisikan tentang terjadinya perpecahan umat, ya, terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni umat Islam. Bahwasanya pelajaran yang kita dapatkan adalah wajibnya kita untuk membersamai dengan golongan al-jamaah, ya, terhadap golongan, ya, yang disebutkan yang dijamin surga, ya, dan menjauhi dari setiap kelompok-kelompok sesat yang diancam dengan api neraka jahanam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab As-Sunnah Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada bab yang selanjutnya di halaman yang ke-8 insyaallah taala, yakni babun nahi anil jidali wattiba'i al-mutasyabihi minal Qur'an. Dalil-dalil yang menunjukkan larangan dari perdebatan dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang multitafsir di dalam Al-Qur'an. Ya. Bab ini menunjukkan bahwasanya larangan, peringatan, ya, untuk seorang ahlu sunnah dia berdebat, ya, berdebat dan mengikuti kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang dia masih di dalam multitafsir, membutuhkan kepada redaksi atau penjelasan yang lain, ya. Sedangkan ahlu sunnah itu dianjurkan untuk mengikuti kepada ayat-ayat yang muhkam, ya. Dan pembahasannya insyaallah kita akan menjelaskannya, ya, pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Dan kita lihat pada catatan kaki, ya,
yang ada di halaman 9. Dan jadi maksud daripada al-muhkam, ya, al-muhkam di dalam Al-Qur'an, al-muhkamu minal Qur'an, itu maknanya adalah mawadhaha ma'nahu, yaitu sesuatu yang kata yang sudah diketahui, sudah jelas artinya, yang dia tidak butuh kepada penjelasan lainnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi makna al-muhkam di dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sudah jelas, tidak membutuhkan kepada tafsir, ya, terhadap penjelasan-penjelasan lainnya. Nah, inilah yang dimaksud kepada al-muhkam. Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti ayat-ayat yang muhkam, ya, dan meninggalkan dari perkara-perkara yang mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Sedangkan ya mutasyabihat sendiri, wal mutasyabih, ya, itu naqiduhu, ya. Adapun mutasyabihat kebalikan daripada al-muhkam, ya, kebalikan daripada al-muhkam. Artinya dia perlu kepada tafsir yang lain, penjelasan yang lain, ya, dan redaksi di dalam kata di dalam Al-Qur'an ini terhadap ayat-ayat yang mutasyabih ini masih belum jelas maknanya. Berbilang terbalik dengan ya ayat-ayat yang muhkam. Kata-katanya sudah jelas, maknanya sudah jelas, ya, tidak perlu lagi ditafsirkan kepada ya penjelasan, ya. Wasumiyal muhkam bidzalika liwuduhi mufradat, ya, liwuduhi mufradati kalami, ya, wa itqani tartibihi bi khilafil mutasyabih, ya. Dan dinamakan muhkam di dalam Al-Qur'an itu karena dia sudah jelas, ya, mufradatnya. Setiap kata-katanya di dalam Al-Qur'an, ya, itu sudah jelas, ya. Berbeda dengan eh, ayat-ayat yang mutasyabih, ya, berbeda dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, jadi kosakata di dalam Al-Qur'an, ya, itu sebenarnya sudah jelas. Ya, meskipun didapati ya sebagian itu ada ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang membutuhkan kepada tafsir, ya, penjelasan lainnya, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti kepada ayat-ayat yang muhkam, ya. Dan ini menandakan bahwasanya ya larangan berdebat, ya, terhadap perkara-perkara yang muhkam, ya, untuk diperdebatkan terutama di dalam perkara usuluddin, perkara asas, ya, asas fundamen di dalam beragama itu hendaknya untuk ditinggalkan. Karena ini bukanlah jalan daripada Ahlus Sunnah, melainkan jalan-jalannya dari kelompok-kelompok sesat, dari orang-orang yang berpenyakit, ya, orang-orang yang menyimpang, ya, nasallahu alaihi afiyah. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti ya kepada ayat-ayat yang muhkam. Lalu dikatakan waqala al-Khattabi, ya, dikatakan oleh al-Khattabi, al-mutasyabihu ala darbain, ya, mutasyabihat itu ada dua, ya, mutasyabihat itu ada dua. Ahaduhuma ma idza rudda ilal muhkam, ya, wa tubiru bih urifa ma'nahu wal akhar. Di antaranya salah satunya adalah apabila dikembalikan kepada ayat yang muhkam dibandingkan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, itu diketahui maknanya, ya. Jadi ketika didapati ayat-ayat yang mutasyabihat, maka kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Wal akhar dikatakan mala sabila ilal wuqufi ila haqiqatihi, ya, wa huwa alladhi yattabi'u ahluz zaik, ya, fayatlubuna ta'wilahu, nasallallahu alaihi. Maka tidak bisa ayat-ayat mutasyabihat ini untuk dijangkau oleh manusia, ya. Sehingganya yang menempuh perkara-perkara mutasyabihat ini, ya, itu adalah dari kalangan orang-orang yang menyimpang, ahlu zaik, ya.
dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Mereka meminta untuk mencari-cari takwil, ya, untuk mencari-cari takwil terhadap suatu permasalahan yang sudah jelas, ya, yang sudah muhkam, sudah baku, ya, terutama di dalam permasalahan usuluddin, ya. Ini mereka mencari-cari takwil, ya, mencari-cari takwil, ya. Karena mereka itu di dalam hatinya terdapat kejahatan, ya, penyimpangan, kesesatan, ya. Adapun orang yang beriman itu tidak, ya, mengambil perkara-perkara mutasyabihat. Mereka meninggalkan perkara-perkara yang mutasyabihat di dalam Al-Qur'an. Bahkan sekalipun ini, ya, perkara-perkara mutasyabihat itu lebih dominan dari perkara yang muhkam, maka tetap, ya, perkara muhkamlah yang dimenangkan, yang dikembalikan kepada perkara yang muhkam. Ya. Panjang kalau dibaca syarahnya, ya. Lalu kita kembali. Kita membaca hadisnya. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Al-Qa'nabi, ya. Haddatsana Yazid ibn Ibrahim At-Tustari an Abdullah ibn Abi Mulaikah anil Qasim ibn Muhammad, ya. Qasim ibn Muhammad ini merupakan dari keponakan keponakannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Qasim ibn Muhammad merupakan keponakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Al-Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, hadisnya sahih, ya, sanadnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat ke, ya, 7. Nabi SAW membacakan ayat ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihimuz zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. والرسيخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ya, surat Al-Imran ayat ke-7. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menuturkan bahwasanya faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan setelah beliau membacakan ayat-ayat ini, ya, membaca surat Al-Imran ini, Rasulullah SAW beliau mengatakan, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, ya, apabila kalian mendapati, ya, orang-orang yang mereka itu justru mengikuti, ya, dari perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara yang mutasyabihat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam rangka untuk menyesatkan manusia, mencari-cari takwil, ya, menebarkan kerancuan di dalam beragama, ya, maka kata Nabi SAW, faulaikal ladzina samallahu fahdharuhum, maka orang-orang itulah, ya, mereka itulah orang-orang yang sesat itulah, ya, yang samallahu, yang telah diberikan gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu zaik, orang yang menyimpang, ya. Fahdharuhum, ya, maka waspadalah, ya, peringatkan manusia dari mereka, dari kelompok-kelompok seperti ini, ya. Seorang yang dia itu mentakwil-takwil, ya, mencari-carikan uzur, ya, dalam perkara-perkara usuluddin yang sudah jelas, yang sudah muhkam, ya, mencari begini dan begitu, ya, membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ya, sedangkan itu perkara-perkara mutasyabihat, dia datangkan kalam-kalam para ulama, ya, qaul-qaul dari
para ulama ya untuk menyokong ya untuk menyebarkan ajaran kesesatan mereka. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia, ya untuk menebarkan kerancuan beragama. Adapun ahlu sunnah, mereka kembali dan tunduk kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Ya. Taib ya, barakallahu fikum. Maka kita baca dari ya kita lihat kepada tafsir ya dari ayat ini, tafsir dari Al-Muyassar. Dikatakan qala fi tafsir ya, huwa wahdahu alladhina huwa wahdahu alladhi anzala 'alaikal Qur'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Ya. Minhu ayatun wadihatud dalalah. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas sebagai dalil, sebagai petunjuk. Hunna ummul kitab ay aslul kitab alladhi yurja'u ilahi indal istibah. Di sana terdapat ummul kitab ya, yaitu asas ya, asas kitab Al-Qur'an yang dengannya dapat dikembalikan kepadanya dari perkara-perkara yang tidak jelas. Ya, tidak jelas. Wa yuraddu ma khalafahu ilaih. Ya, dan kalaupun didapati ya ada ayat-ayat yang memang itu menyelisihi daripada ayat-ayat yang muhkam, maka ayat-ayat yang muhkam itulah yang dimenangkan dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Jadi kalau didapati perkara-perkara yang masih samar di dalam Al-Qur'an yang membutuhkan kepada redaksi yang lain, tafsir yang lain ya, barakallahu fikum, maka kita segera merujuk kepada ayat-ayat yang muhkam, ya, mengembalikannya kepada eh, ayat-ayat yang muhkam. Sehingganya ayat-ayat muhkam ini dimenangkan daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Wa minhu ayatun ukhar, dan di antaranya juga ada ayat-ayat yang lain dari perkara-perkara ayat yang wadihat tadi, yaitu ayat-ayat yang muhkam. Apa dia? Yaitu mutasyabihatun. Ayat-ayat mutasyabihat. Ya, perkara-perkara dari kata-kata Al-Qur'an itu di dalamnya terdapat ayat-ayat yang samar. Ya, tahtamilu ba'dal ma'ani, yang membutuhkan kepada tafsiran yang lain. Ya, ayat-ayat mutasyabihat itu maknanya adalah ayat-ayat yang multi tafsir. Ya. La yata'ayyanu al-murada minha illa bidomiha ilal muhkam. Perhatikan, barakallahu fikum, maka secara pasti ya yang dimaksud dari ayat-ayat mutasyabihat itu ya di antaranya adalah dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya. Secara pasti ayat-ayat mutasyabihat itu dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Ya. Fa ashabu al-qulubil maridati az-za'ighati, ya, adapun orang-orang yang subhanallah, nasallallahu alaihi ya, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, penyimpangan, kesesatan, ya. Mereka itu apa? Lisu'i qasdihim, ya. Yattabi'una hadhil ayatil mutasyabihat wahdah. Karena buruknya hati mereka dari kejujuran, ya. Buruknya maksud mereka itu dalam memalingkan untuk menebarkan kerancuan beragama, menyebarkan kesesatan, ya. Mereka untuk menebarkan kesesatan, ya, disebabkan buruknya maksud mereka itu, sehingga mereka hanya mengikuti ayat-ayat mutasyabihat saja, ya. Yattabi'una hadhil ayatil mutasyabihati wahdah, ya. Mereka hanya ikut kepada ayat-ayat mutasyabihat saja. Memang seperti itu mereka, ya. Jadi mereka memang seperti itu, ya. Mereka sibuk mencari-cari takwil, mencari-cari syubhat, ya, membawakan dalil, membawakan hadis, membawakan kalam-kalam qaul-qaul dari para ulama untuk menyebarkan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin, ya.
Kemudian ya, summa yusiru asyubuhat indan nas. Gunanya apa? Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka untuk mengikuti perkara-perkara mutasyabihat ini. Gunanya untuk menyebarkan kesesatan di tengah-tengah manusia, menyebarkan syubhat, ya, kebingungan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingganya orang-orang yang beriman itu bingung, ya, dari sebab ya kesesatan yang disebarkan oleh orang-orang yang menyimpang ini. Tujuannya apa? Kayudilluhum. Tujuannya untuk menyesatkan manusia, menyesatkan masyarakat, menyesatkan kaum muslimin, ya, dengan perkataan-perkataan mereka, ya, nasallahu alaihi wa lita'wilihim laha ala madzahibihim al-batilah, untuk mentakwil sehingganya mereka menyebarkan ajaran-ajaran kesesatan mereka. Ya, wala ya'lamu haqiqata ma'ani hadhil ayat illallah, dan tidak ada yang mengetahui mana-mana mutasyabihat, perkara-perkara mutasyabihat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Wal mutamakkinuna fil ilmi yaqulun, adapun orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang ilmunya matang, ya, keimanannya mantap, ya, keyakinannya begitu kuat, ya, keimanannya terjaga, orang-orang yang alim, ya. Mereka itu mengatakan bahwasanya amanna bihadzal Qur'an. Ya, mereka beriman dengan Al-Qur'an ini sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya. Kulluhu qad ja'ana min 'indi rabbina 'ala lisani rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya, kata mereka, sungguh seluruhnya, ya, dari apa yang telah datang ini, ya, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan melalui dari lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuradduna mutasyabiha ila muhkami, dan mereka mengembalikan perkara-perkara yang mutasyabihat ini kepada perkara-perkara yang muhkam. Selesai, khalas, ya. Mereka tidak butuh kepada perkara-perkara yang rancu, ya. Dan ini perkara-perkara usuluddin, ya, bukan perkara-perkara ijtihadiyah yang membutuhkan, ya, kelapangan tafsir yang lain, tapi ini perkara-perkara usuluddin, sesuatu yang sudah pokok, sesuatu yang sudah menjadi asas fundamen di dalam beragama, ya. Lalu kemudian wa inna ma yafhamul wa yaqilu wa yatadabbarul ma'ani ala wajhiha sahih, ya, dan hanyalah orang-orang yang memahami dari perkara-perkara muhkam ini, ya, dan orang-orang yang merenungi, senantiasa merenungi, wa yaqilu wa yatadabbaru al ma'ani, yang senantiasa mentadabburi makna-maknanya, ya, bukan hanya sekedar qiraah, ya, bukan hanya sekedar pengakuan gelar sebagai seorang hufat, ya, penghafal Al-Qur'an, ya, sebagai qurra, pembaca Quran, bukan. Tapi orang-orang yang jujur kepada Al-Qur'an, ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, merenunginya, mentadabburinya, mengamalkannya, ya, memperhatikan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah tauhid isinya, ya. Mereka menimbang dari sisi yang paling sahih, ya. Tidaklah ini semua berlaku, ya, kecuali oleh ulul uqulil salimah, ya, ulul uqulis salimah, oleh orang-orang yang akalnya itu selamat, ulul albab, ya, berbeda dengan ahlu zaik tadi, ya, orang yang menyimpang, orang yang sesat, ya, ini kebalikannya dari mereka, ya, yaitu dari kalangan ulul albab, ya, ulul uqulis salimah, orang yang selamat akalnya, ya, yang keimanannya terjaga, yang kokoh di atas akidah, ya. Mereka memilih kepada ayat-ayat yang muhkam dan meninggalkan perkara-perkara yang, ya, mutasyabihat. Nah, inilah tafsir dari Al-Muyassar, ya, terkait ayat ini. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, setelah membacakan surat Ali Imran ini, ya, ayat yang ketujuh ini, beliau mengatakan faqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum, ya. Apabila kalian melihat orang-orang yang mereka senantiasa
ya memberikan syubhat, menebarkan kerancuan beragama, menyebarkan kesesatan, membingungkan manusia, ya meskipun mereka membawakan dalil-dalil, ya bahkan terkadang mereka dari kalangan orang-orang yang berilmu, ya memiliki ilmu, ya orang-orang yang terpercaya, ya orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah umat, tapi mereka itu apa? Ya menyebarkan kerancuan beragama, ya hatta sekalipun dia berjihad dan sebagainya, ya. Maka jika kalian dapati orang-orang seperti itu, ya memberikan kerancuan beragama, memberikan ya kesesatan, menebarkan kebingungan dengan mengikuti perkara-perkara mutasyabihat, ya maka kata Nabi SAW, faulaikal ladzina samallahu fahdaruhum. Ya, mereka itulah orang-orang yang sudah diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang menyimpang. Sehingganya Allah memberikan peringatan untuk apa? Waspada dari mereka. Peringatkan manusia dari mereka, ya. Naam. Lalu apa hubungannya, ya, pada bab kali ini, ya terkait dengan perdebatan, ya ayat-ayat mutasyabihat dan perdebatan, ya. Karenanya ahlu bid'ah itu, ya ahlul ahwa, ya ahlul bid'ah, mereka itu akan menyebarkan syubhat, ya menyebarkan syubhat, kerancuan beragama, ya sehingganya kita dilarang untuk berdebat dengan mereka, ya apalagi sampai memberikan panggung kepada mereka untuk berbicara. Ya ini larangan untuk ahlu sunnah dari berdebat kepada orang-orang seperti ini, ya. Tetapi perdebatan itu juga bisa menjadi boleh di tengah-tengah ahlu sunnah, ya karenanya para nabi, para anbiya, mereka sudah berdebat dengan orang-orang musyrik, ya orang-orang yang menentang dakwah mereka. Para nabi, ya para nabi dan rasul, mereka mendebat, ya orang-orang musyrik, ya orang-orang yang kafir, ya. Pun demikian dari kalangan para ulama, ya dari kalangan sahabat sebagaimana, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendebat, ya dari kalangan Khawarij, ya atau sahabat Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya mendebat, ya kelompok Sabaiyah Khawarij juga, ya atau semisal Al Imam Ahmad ibn Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya yang mendebat Ibnu Abi Duat Al-Jahmi, ya. Jadi perdebatan ini bisa menjadi boleh, ya menjadi boleh, ya bahkan terkadang di satu sisi menjadi wajib, ya menjadi wajib, ya atau sebagaimana juga seperti kisah, ya Al Imamu Asy-Syafi'i, ya radhiyallahu anhu, ya ketika mendebat siapa, Hafs Al-Fard, ya atau seperti misalnya Al Imam Al-Kinani, ya yang mendebat, ya Jahmiyah, ya di tempatnya, di persinggahannya, istananya Al-Ma'mun pada saat itu, ya mendebat Jahm ibn Safwan, ya dan gembong-gembong Jahmiyah, ya dia memiliki syaja'ah, ya. Jadi intinya perdebatan itu bisa menjadi boleh dan bisa menjadi, ya larangan untuk dijauhi, ya. Jika yang berdebat itu adalah dari kalangan orang yang memiliki ilmu yang mapan, ya dari sisi ilmu yang mapan, yang mumpuni, ya ilmu yang cukup, dia memiliki ketegaran, ya keberanian, ya terlebih dia untuk ya benar-benar memang di bidangnya, ya dan untuk menjaharkan kebenaran serta meredupkan kebatilan, ya orang-orang yang tegar, orang yang kuat, ya yang tidak dapat tergoda, ya tidak dapat tergoda, ya yang jauh dari dunia, yang sedikit mengambil yang halal, ya bukan hanya menjauhi yang haram, tapi sedikit mengambil yang halal, orang-orang yang ya siddiq, orang-orang yang jujur kepada Allah dan Rasulnya, ya orang-orang yang alim, orang yang faqih, ya ini boleh bagi mereka, ya untuk mendebat
dalam rangka untuk apa? Menolong kebenaran, ya. Tapi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, dari kalangan orang-orang awam, ya, orang yang tidak belajar, orang yang tidak, ya, tidak pantas untuk berbicara agama, ya, ini tidak, ya, ini haram untuk berdebat dari mereka, ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala, dia mengatakan, ya, yang ditakutkan oleh beliau itu apa? Ketika beliau menjelaskan tentang, ya, pelajaran beliau, yang ditakutkan itu adalah seorang yang mendakhala fil ma'rakatil jihad atau fil ma'rakah, ya, laisa lahu silah. Dia itu masuk ke dalam kancah perperangan, ya, akan tetapi dia tidak membawa senjata, tidak punya senjata, ya. Nasallahu salamal afiyah. Ini bagaimana bisa? Ya. Dia masuk ke dalam medan perperangan, dalam kancah perperangan fil ma'rakah, tapi tidak ada senjata, ya, tidak memiliki senjata. Ya. Namun juga di sisi lain, ya, Syekh Muhammad menjelaskan tidak perlu berkecil hati. Karenanya beliau mengatakan wal amiyu minal muwahhidin yaghlibu alfa min ulama'i haula'il musyrikin. Seorang awam, ya, yang enggak ngerti baca tulis sekalipun dari kalangan ahlu tauhid, ya, dari kalangan muwahhid, ahli tauhid, yaghlibu alfa min ulama'i haula'il musyrikin. Mampu, ya, untuk mengalahkan 1000 ulamanya orang-orang musyrik. Bayangkan seorang awam, ya, barakallahu fikum, mampu, ya, untuk mengalahkan 1000 dari kalangan para ulamanya orang-orang musyrik. Ya. Jadi ini, ya, terangan dalil-dalil yang menunjukkan tentang menjauhi perdebatan, ya, menjauhi perdebatan, ya, ini secara asal, dan juga dari mengikuti perkara-perkara yang mutasyabihat di dalam Al-Qur'an, ya, perkara-perkara mutasyabihat di dalam Al-Qur'an. Dan Imam Abu Daud di sini memaksudkan bahwasanya berdebat ini adalah di dalam permasalahan usuluddin, ya, dan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat ini merupakan kesesatan yang sangat nyata, ya. Taib. Kita lanjut kepada, ya, bab yang selanjutnya, ya, bab yang ketiga di halaman 9, ya, di halaman 9. Babu mujannabati ahlil ahwa'i wa bughdihim, ya. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya menjauhi ahlul ahwa serta membenci mereka, ya, ahlul ahwa. Ya. Di sini ada perintah untuk menjauhi ahlul ahwa, ya, dan membenci mereka. Dan ahlul ahwa di sini adalah maksudnya adalah ahlul bid'ah, ya. Pertemuan, ya, sebelumnya kita sudah membacakan hadis, ya, Nabi SAW mengatakan wa innahu sayakhruju, ya, fi ummati aqwamun, ya, fi ummati aqwamun, dimaksud di sini adalah apa? Yakni tilkal ahwa, ya, kemarin sudah dibacakan, akan datang dari kelompok umatku ini dari kalangan, ya, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ya, ahlul ahwa. Jadi ini tidak boleh, ya, kita berdekat-dekatan dengan mereka, ya, terutama bid'ah-bid'ah yang mukaffiroh, ya, bid'ah-bid'ah yang besar, ya, kubro, ya, yang mukaffiroh, ya, bahkan bisa sampai murtad, ya, ini yang dimaksud, ya, bukan bid'ah-bid'ah yang ghair mukaffiroh, ya. Tapi fokus di sini adalah menjauhi mereka, ya, dari kalangan ahlul ahwa. Nah, sebab mereka itu membawa kesesatan bahkan sampai kepada tingkat kekufuran, ya. Nasallallahu salamal afiyah. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Musaddad haddatsana Khalid bin Abdullah
Hadatsana Yazid bin Abi Ziyad, ya ini Al-Hashimi, ini dhaif, ya ini dhaif, ya Al-Hashimi. An Mujahid, yani Ibn Jabir, an rajulin, ya tidak disebutkan namanya, ini namanya muzham, ya seorang yang tidak disebutkan namanya. An Abi Dzarin qol, ya ini hadis dhaif, ya sekali lagi ini hadis dhaif, ya hadis dhaif. An Abi Dzarin qol, ya dari Abu Dzar, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, ya hadis ini hadis dhaif. Afdalul a'mal, ya afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Seutama-utamanya perbuatan amal itu adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini hadis dhaif. Akan tetapi, ya barakallahu fikum, redaksi pada hadis ini itu menunjukkan adanya dengan redaksi-redaksi lain yang menunjang, ya. Dan hadis cinta dan benci karena Allah atau al-wala wal bara ini bukan hanya hadis ini saja. Ya, ada hadis-hadis sahih, ya, yang lainnya, ya. Semisal, ya barakallahu fikum, yang datang dari Anas ibn Malik, ya riwayat Muslim hadis sahih, ya salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, ya tiga perkara yang seorang itu akan mendapatkan manisnya keimanan, ya an yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari eh, ya, dari selainnya, ya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbahu illallah, ya dan dia tidaklah mencintai seseorang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, ya wa an yakrahu an yauda fil kufri, dan dia membenci untuk kembali lagi kepada apa? Kekafiran. Ya, ini sifat orang yang beriman, ya ini menunjukkan sifat orang yang beriman itu yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Ya perhatikan di sini catatannya, ya dari hadis ini yang sahih dari Anas, ya riwayat yang terdapat di dalam Sahih Muslim, ya bahwasanya sifat seorang mukmin di antara adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun, ya. Yang kedua, dia mencintai jikapun dia mencintai seseorang dari saudaranya, ya dari pasangannya, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sekedar obral cinta, ya. Mengobrol cinta bukan, ya. Tapi ini cinta yang sebenarnya. Dia mencintai seseorang itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia menjaga keimanannya, ya, bukan karena cantiknya, bukan karena jabatannya, ya, bukan karena apa namanya? Bukan karena kedudukannya, bukan karena kepintarannya, bukan. Kalla wallahi kalla. Ya, jadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjaga keimanannya. Karena dia seorang ahli tauhid, ya. Dia menjaga keimanan, maka dia mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah dia takut, ya, dia khawatir, sangat merasakan ketakutan kembali kepada kekufuran. Ya, ini sifat orang beriman. Ya, adapun sifat orang-orang yang bukan beriman, ya, mereka tidak peduli dengan keimanan mereka. Ya, akankah itu kembali kepada kafir atau bukan? Bahkan mereka itu apa? Ya, mereka itu merasa bahwasanya mereka di atas kebenaran, di atas keislaman. Ya, Nas'alullah sama afiyah. Ya, ya di dalam Al-Qur'an disebutkan wahum yahsabuna annahum muhtadun. Ya, mereka mengira itu adalah mereka itu di atas kebenaran, sebagaimana orang musyrik memang sifatnya seperti itu. Ya, padahal mereka bukan orang yang beriman. Sebaliknya, adapun orang yang beriman mereka merasa takut kembali kepada kekufuran, ya. Wa yakrahu an ya'uda, ya fil kufri kama yakrahu an yaqdhifa finnar. Ya, seperti itu hadisnya. Sebagaimana dia takut untuk dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Ini sifat orang yang beriman. Ya, dari hadis ini ada tiga, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi, ya siapapun. Ya, lalu yang kedua, jika pun dia mencintai seseorang, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
lalu dia takut, ya, dia khawatir, dia merasa cemas, dia memikirkan, ya, akan dirinya kembali kepada kekufuran sebagaimana, ya, dia khawatir dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Ya. Ya, hadis dari, ya, riwayat Anas, ya. Atau di hadis lainnya, hadis sahih lainnya, yaitu tentang apa? Usaku aural iman, ya, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, ikatan tali keimanan yang paling kuat itu adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya seorang muslim itu, ya, dia tidak mencintai, ya, seseorang karena Allah Subhanahu wa taala karena keimanan, bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya, kekayaannya, kedudukannya, jabatannya, gelarnya, ya, lulusannya apa, ya, hafalan Qur'annya, bukan. Tapi karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yuhibbu ilallah, ya, dia tidak mencintainya kecuali karena ilallah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang itu taat kepada Allah, semakin seorang itu menjaga keimanannya, semakin juga cintanya itu semakin apa? Bertambah. Ya. Selama dia beriman kepada Allah, selama itu juga dia mencintai, ya, orang lain, ya, entah itu saudaranya, ya, di dalam Islam, ya, atau pasangannya, ya. Selama itu juga dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kualitas cintanya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, pada kesempatan kali ini kita membacakan dua hadis, ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan untuk berdebat, ya, mengikuti perkara-perkara yang mutasyabihat, lalu berdebat, serta menjauhi ahlul ahwa, ahlul bid'ah, terutama bid'ah-bid'ah yang, ya, menyebabkan kekafiran, bid'ah-bid'ah mukafirah, dan membenci mereka, ya, membenci mereka, menjauhi mereka, ya, memutus hubungan dari mereka, ya. Dalilnya tadi disebutkan, ya, al-hubbu fillah, ya, wal bughdu fillah. Taib, ya, alhamdulillah kita telah membacakan dua hadis, ya, semoga kita mendapatkan manfaat dari hadis tersebut, ya, serta mengamalkannya. Naqif ila huna, naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.